Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas terkait analisis kekuatan ekonomi politik dalam mengakses lahan hutan, kasus 3 komunitas di hutan produksi Kabupaten Tebo Jambi. Next. Tapi sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri Abdul Qadir, yang kedua ada Intan Safira, yang ketiga ada Nabil Musyadak, dan terakhir ada Evita Nuriandi. Next. Yang pertama ini adalah latar belakang. Jadi kawasan hutan produksi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan produksi kebijakan kehutanan yang ditetapkan sejak tahun 1967. Pada tahun 1970-an, kawasan hutan produksi Kabupaten Tebo ini pertama kali dikonsesikan kepada perusahaan kayu PT DRI sekitar 50.000 hektar. Nah, penempatan area konsesi untuk PT DRI ini ternyata muncul persoalan tata batas antar komunitas lokal yang dimaksudnya Melayu dengan perusahaan. Nah, ketika pemerintah menetapkan kawasan hutan produksi sebagai area konsensi PTD di Kabupaten Tebo, kawasan tersebut merupakan area ladang komunitas. Nah, persoalan tata batas yang berkaitan dengan persoalan akses komunitas terhadap hutan, menguatnya kekuasaan negara atas hutan telah membatasi. Dan ya, pada akhirnya respon komunitas terhadap kontrol dan penguasaan negara atas hutan adalah dengan melakukan perlawanan. Nah, perlawanan dalam hal ini dilakukan dengan cara menduduki lahan atau okupasi yang secara hukum dikuasai oleh negara. Tindakan perlawanan muncul akibat kerasnya kehidupan ekonomi dan budaya yang mereka jalani dalam situasi yang berdekatan dengan hutan yang dikuasai oleh negara. Nah, negara telah mempersempit bahkan meniadakan ruang gerak sosial, ekonomi, dan budaya bagi komunitas yang tinggal di dalam hutan. Hal-hal ini kemudian mempersulit komunitas untuk memperoleh sumber penghidupan atau livelihood yang berbasis sumber daya hutan. Nah, pasca berakhirnya konsensi PTDR ini berangsur-angsur banyak nih kepentingan yang mewarnai penguasaan lahan di kawasan hutan produksi desa Suosuo. Nah, kawasan operasional kawasan hutan XHPH PTDR ini menjadikan kawasan hutan sebagai area open access sehingga tahun 2006. Penguasaan lahan di kawasan hutan produksi desa Suosuo ini tidak hanya dikuasai oleh komunitas Melayu dan Talang Mamak saja, tapi kawasan hutan ini mulai dikuasai oleh migran atau pendatang yang sebagian besar dari Jawa. Pendatang mulai mengokupasi lahan pada tahun 2007 saat pembukaan jalan koridor PTWKS di sekitar kawasan hutan dan mulai masif berdatangan pada tahun 2009 pada saat beroperasinya perusahaan tambang sekitar kawasan hutan. Mungkin itu saja. Next. Pada gambar pertama yang di sebelah kiri itu, pola adaptasi 3 komunitas terhadap hutan produksi pada dasarnya adalah padangan dan kebun karet. Nafkah yang berasal dari kebun karet diperoleh dengan cara memiliki kebun sendiri maupun dengan berburu kepada pemilik kebun karet. Berdasarkan gambar pertama, buruh karet dilakukan oleh komunitas Melayu dan pendatang. Biasanya mereka bekerja kepada pemilik kebun karet yang berasal dari komunitas Melayu dan pendatang. Sementara komunitas Talang Mama cenderung melakukan aktivitas nafkah sama komunitasnya saja. Artinya komunitas Talang Mama pada dasarnya adalah pemilik dan penguasa hutan yang bisa mengolah lahannya secara mandiri. Dari sisi penghasilan sekitar 95,6% penghasilan komunitas Talang Mama berasal dari aktivitas on-farm atau ladang, karet, dan sawit, dan off-farm. Sementara penghasilan yang berasal dari aktivitas non-farm hanya sekitar 4,4%. Ini menunjukkan bahwa eksistensi komunitas Talang Mama di dalam kawasan hutan produksi sangat kuat. Gambar kedua yang sebelah kanan, dari gambar kedua dapat dilihat aktivitas on-farm dan off-farm hanya mencapai 81,2% dan sisanya bergantung pada non-farm. Aktivitas on-farm dan off-farm komunitas pendatang memiliki nilai terendah yaitu sebanyak 69,9% dan sisanya berasal dari aktivitas non-farm. Data tersebut menunjukkan ketergantungan dan akses 3 komunitas terhadap kawasan hutan.
Talang Mama memiliki ketergantungan dan akses yang sangat tinggi terhadap hutan dibandingkan dengan dua komunitas lainnya. Selain dari sumber nafkah dan rata-rata penghasilan tiga komunitas, akses komunitas juga dilihat di bundle of powers yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Komunitas Talang Mama memiliki ikatan historis yang kuat terhadap hutan. Ikatan historis ini merupakan bundle of power yang dimiliki oleh Talang Mama. Sebagaimana Runisa di tahun 2016 menjelaskan bahwa ikatan-ikatan masyarakat secara ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan historis merupakan perwujudan bundle of power yang membentuk akses masyarakat terhadap hutan. Next slide. Lalu data lainnya yang tabel pertama sebelah kiri, hutan tiga komunitas yang tinggal di kawasan hutan produksi memiliki makna yang berbeda. Bagi komunitas Talang Mama, hutan bukan hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial dan budaya. Sebagian besar aktivitas Talang Mama dilakukan di hutan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan aktivitas nafkah pada tabel pertama. Merujuk pada Sudartono, ada dua tipe akses masyarakat terhadap hutan, yaitu tipe akses penggarapan lahan kawasan hutan dan tipe akses pemanenan hasil hutan. Komunitas Talang Mama memiliki dua tipe tersebut. Penggarapan dilakukan dengan menggunakan sistem pertanian beratau dalam terminologi Rutenberg, dikenal dengan istilah follow farming system. Rutenberg menjelaskan bahwa follow farming system merupakan aktivitas bercocok tanam dengan cara mengosongkan lahan agar tidak ditanami selama beberapa waktu yang dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah. Sistem pertanian ini juga dilakukan oleh komunitas Melayu. Namun saat ini budaya ladang berpindah pada komunitas Melayu sedikit demi sedikit mulai memudar. Orientasi komunitas Melayu terhadap lahan bukan lagi sebagai budaya, melainkan untuk mengakumulasi kapital dan menjadikan lahan sebagai komoditas. Lalu tabel kedua yang sebelah kanan, pada bagian ini dijelaskan mengenai identifikasi kekuasaan untuk setiap komunitas melalui aktor yang berperan, kepentingan terhadap hutan, mekanisme akses, dan bundle of power. Cara memperoleh kekuasaan, sumber legitimasi kekuasaan, dan hak penguasa lahan yang akan merucut pada jenis kekuasaan apa yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Merujuk pada Ribot dan Peluso tahun 2003, otoritas merupakan titik paling penting dalam bundle of power karena otoritas merupakan simpul dari kontrol akses. Dengan demikian, aktor yang memiliki otoritas memiliki titik penting dan bisa menjadi simpul akses dari aktor lainnya. Otoritas dalam penguasaan kawasan hutan adalah negara yang bisa dipresentasikan ke dalam pemerintahan desa. Akses juga dapat diperoleh dengan memiliki izin untuk memanfaatkan lahan hutan yang diberikan. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu teori yang kita ambil yaitu teori Ribot dan Peluso. Teori ini mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari hal-hal seperti material, masyarakat, lembaga, dan simbol. Pada penelitian ini, hal-hal yang dimaksud ialah material atau sumber daya hutan. Teori akses Ribot dan Peluso mengatakan bahwa konsep akses yang digunakan bertujuan untuk memetakan proses dinamis akses terhadap sumber daya dan analisis terhadap siapa yang memanfaatkan sumber daya dan melalui proses apa mereka memanfaatkannya. Ribot dan Peluso menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki mekanisme dan kekuasaan atau bundles of powers. Dalam
dalam mengakses sumber daya, kekuasaan yang dimaksud ialah material, budaya, dan alur ekonomi politik yang membentuk bundles dan jaringan sehingga memungkinkan aktor untuk memperoleh, mengontrol, dan memelihara akses terhadap sumber daya. Mekanisme akses tersebut melalui akses berdasarkan hak dan mekanisme akses relasional dan struktural seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas, dan hubungan sosial. Tetapi teori ini hanya mengakses untuk membantu menjelaskan mengapa beberapa individu atau institusi memperoleh manfaat dari sumber daya dan melalui mekanisme apa yang mereka dapatkan manfaat tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jaringan kekuasaan yang dibangun oleh komunitas Salang Mamak adalah jaringan etnis politik. Komunitas ini memberikan dukungan politik kepada kepala desa agar dapat menjamin keberadaan mereka di dalam kawasan hutan produksi. Selain dukungan politik, jaringan penguasaan lahan didasarkan pada ras, yaitu sebagai komunitas adat yang khas dan dianggap sebagai suku terasing di hutan. Kekuasaan komunitas Melayu atas lahan hutan lebih kuat daripada etnis mereka sebagai pribumi. Komunitas pendatang juga berada pada tipe jaringan kekuasaan etnis politik, tetapi lebih kuat pada dimensi politik. Legitimasi dalam bentuk surat keterangan ganti rugi atau SKGR merupakan dimensi politik yang dimainkan oleh pendatang. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.